Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Nur Fadilah dari NIM 1122027 dari kelas 1B. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah secara umum adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Sedangkan pengertian secara khusus, ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan sholat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah fardu kifayah bagi orang yang mendengarkan azan, sedangkan kelompok ulama al-Zahir mengatakan fardu ain bagi setiap orang mukallaf. Sholat berjamaah mempunyai tingkat derajat pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Tata cara sholat berjamaah sebagai berikut. 1. Setelah azan dan iqamah, salah seorang berdiri di depan menjadi imam dan lainnya menjadi makmum berdiri di belakang imam. 2. Sebelum memulai memimpin sholat, terlebih dahulu imam memberi komando agar jamaah meluruskan dan merapatkan barisan atau safnya dengan mengucapkan lurus dan rapatkan barisan kalian, karena yang demikian merupakan kesempurnaan sholat. 3. Imam memimpin sholat dengan mengeraskan suara ketika mengucapkan takbir pembukaan sholat dan takbir setiap perpindahan gerak, sedangkan makmum mengikuti semua gerakan imam dengan tidak mendahului imam atau tertinggal oleh imam. 4. Imam mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan ayat atau surah lainnya sesudah bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat maghrib, isya, dan subuh, sedangkan makmum dengarkan dengan penuh perhatian tanpa ikut membacanya. 5. Pada akhir surah Al-Fatihah, makmum membaca amin secara serentak bersama imam dengan suara yang baik dan tertib dalam sholat maghrib, isya, dan subuh. 6. Dalam sholat zuhur dan asyar, imam tidak mengeraskan suara bacaan kecuali bacaan takbir dan masing-masing imam maupun makmum membaca dengan suara sir. Begitu pula dalam rakaat ketiga sholat maghrib dan rakaat ketiga serta keempat dalam sholat isya. 7. Imam yang keliru atau kelupaan dalam bacaan dapat dibetulkan oleh salah seorang makmum yang tahu yang berada di belakang imam. 8. Imam yang batal dalam sholatnya, ia wajib mengundurkan diri dan digantikan oleh salah seorang makmum yang berada di belakang imam dengan cara maju selangkah ke depan mengganti posisi imam. 9. Setelah selesai sholat berjamaah, imam maupun makmum masing-masing membaca wirid seperti zikir dan doa serta tidak mengeraskan suara. Syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah sebagai berikut. 1. Islam. Dengan demikian, sholat tidak sah jika imamnya kafir, sementara makmum yang ragu akan keislamannya imam atau bancinya imam tetap dihukumi sah selama belum jelas kekafiran atau kebancian imam, karena secara dohir orang yang sholat hanya orang Islam. Akan tetapi setelah sholat diketahui kekafiran imam, maka sholatnya harus diulang. 2. Berakal. Tidak sah bermakmum pada orang gila karena sholat orang yang gila sendiri sudah tidak sah. Balik, menurut mayoritas ulama tidak sah sholat orang dewasa bermakmum pada anak kecil yang mumayyiz baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalam sholat sunnah, Maliki dan Hambali masih menghukumi sah. 4. Laki-laki. Tidak sah seorang imam terdiri dari seorang perempuan atau banci jika makmumnya laki-laki, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Akan tetapi jika makmumnya perempuan, maka tidak disyaratkan harus laki-laki. 5. Suci dari hadas dan najis. Menurut mayoritas ulama, tidak sah sholat imam yang berhadas atau yang terdapat najis, baik di baju, badan, atau tempat, baik mengetahui atau lupa, karena itu semua membatalkan sholat. 6. Bagus bacaan Al-Qur'annya, serta mengetahui rukun sholat. Oleh karena itu, kedua syarat ini mutlak dimiliki imam karena sholat tanpa keduanya tidak sah. Bukan makmum. Tidak sah mengikuti orang yang bermakmum pada orang lain karena sudah menjadi sebuah ketentuan bahwa seorang imam harus mandiri.
Selanjutnya yaitu makmum dan makmum masbuk dalam sholat berjamaah. Masbuk artinya tertinggal atau makmum yang datang ke tempat sholat berjamaah dan mendapatkan imam telah berada dalam sholat. Perlu diketahui bahwa sebaiknya makmum sudah hadir di tempat sholat sebelum dibacakan iqomah. Akan tetapi jika karena sesuatu hal terpaksa terlambat hadir, diusahakan agar memasuki jamaah dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Selain makmum masbuk, ada pula yang disebut makmum muwafik. Makmum muwafik adalah makmum yang berjamaah dalam waktu yang cukup untuk digunakan membaca surah Al-Fatihah. Makmum yang masbuk harus segera masuk dalam jamaah sholat, bertakbiratul ihram dan kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan imam. Secara terperinci, cara makmum masbuk adalah sebagai berikut. 1. Jika makmum masuk sholat ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah secara nyaring, makmum bertakbiratul ihram kemudian mendengarkan bacaan imam. 2. Jika makmum masuk sholat ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah secara lirih, makmum bertakbiratul ihram kemudian membaca surat Al-Fatihah. 3. Jika makmum masuk sholat ketika imam sedang ruku, makmum bertakbiratul ihram kemudian ikut ruku sesudah takbiratul ihram. 4. Jika makmum masuk sholat ketika imam sedang iktidal, makmum bertakbiratul ihram kemudian ikut iktidal. 5. Jika makmum masuk sholat ketika imam sedang sujud, makmum bertakbiratul ihram kemudian ikut sujud. 6. Jika makmum masuk sholat ketika imam sedang duduk di antara dua sujud, makmum bertakbiratul ihram kemudian ikut duduk. Adapun perhitungan rokaat dan cara menyempurnakan sholat bagi makmum masbuk adalah sebagai berikut. 1. Perhitungan satu rokaat dibatasi dengan ruku. Artinya, jika makmum sempat mengikuti ruku, makmum memperoleh rokaat yang bersangkutan. Jika makmum tidak sempat mengikuti ruku, rokaat tersebut tidak dihitung bagi makmum masbuk. Misalnya makmum mendapatkan imam sudah beriktidal sujud, duduk di antara dua sujud, atau duduk bertasyahud awal atau akhir. Rokaat bagi makmum belum dihitung satu rokaat. 2. Untuk menyempurnakan rokaat yang tertinggal, rokaat pertama yang sempat diikuti makmum masbuk dianggap sebagai rokaat awal baginya. Dengan demikian, untuk menyempurnakan sholatnya, makmum masbuk harus menambah rokaat yang tertinggal. Misalnya, dalam sholat zuhur, apabila makmum sempat mengikuti rokaat kedua, makmum menambah satu rokaat keempat baginya. Dalam sholat maghrib, apabila makmum sempat mengikuti rokaat ketiga, makmum menambah dua rokaat yang tertinggal. Selanjutnya yaitu hikmah sholat berjamaah. Di antara manfaat dan hikmah sholat berjamaah adalah sebagai berikut. A. Menanamkan rasa saling mencintai dalam rangka mencari tahu keadaan sebagian atas sebagian lainnya, di mana mereka akan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang. B. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Sebab jika sebagian orang mengerjakan sholat dengan sebagian lainnya, maka akan terjalin ta'aruf. C. Membiasakan umat Islam senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. D. Memotivasi orang yang tidak ikut sholat berjamaah sekaligus mengarahkan dan membimbing sambil berusaha untuk saling mengingatkan agar berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar di dalam menjalankannya. E. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu dan sebagainya. F. Belajar disiplin. Inilah salah satu hikmah terpenting yang terkandung dalam sholat berjamaah. Seorang muslim akan menjadi manusia unggul bila sholatnya bermutu tinggi dan dilakukan secara berjamaah. Seorang muslim yang sholatnya berkualitas niscaya akan mampu menangkap hikmah yang amat mengesankan dari sholatnya tersebut, yaitu hidup tertib, selalu rapi, bersih, dan disiplin. G. Dapat melihat orang fakir miskin yang serba kekurangan, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan sholat. Jika terlihat orang memakai pakaian lusuh dan tampak tanda kelaparan dan kesusahan, maka jamaah yang lain akan mengasihi dan membantunya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sholat berjamaah.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.